Oke, balik lagi ke borong saham BCA. Ini udah episode yang ke-7, jadi udah minggu ke-7. Gua hari ini bakal jelasin kenapa sih kita harus beli saham bank BCA. Dan walaupun tetap turun terus, seperti yang kita lihat sampai minggu ini, saham BCA tetap masih downtrend, tetap turun ke bawah. Masih belum ada tanda-tanda buat uptrend. Jadi saham ini BCA ini kalau gua analisis, ini bakal tetap turun sampai bulan 9, bulan 10 di tahun ini, di bulan 9 sampai bulan 10 masih bakal turun terus. Itu bakalan ada bottom, lalu bakalan naik lagi. Karena seperti yang kita tahu, setiap akhir tahun, mendekati akhir tahun, itu secara historis selama 10 tahun terakhir, itu rata-rata adalah arah naik atau window dressing, atau yang biasa seperti yang kita tahu akhir tahun itu rata-rata saham itu gerakannya itu naik ke atas karena mau penutupan buku, mereka yang pengen laporan bukunya itu bagus. Oke, kenapa sih harus beli bank? Kenapa sih harus beli saham bank BCA? Ini alasannya. Kita lihat di negara-negara lain, negara tetangga, negara yang ada di Asia. Contoh, ada Vietnam. Ranking 10 besar market cap-nya, itu juga ada bank. Ada bank, ada BIDV, ada Vietcombank. Lalu ada lagi Vietinbank. Oke? Dan selanjutnya di Indonesia, seperti yang kita tahu, 10 ranking 10 besar dengan market cap 10 terbesar di Indonesia juga ada bank. Indonesia ada BBCA, BBRI, ada BMRI, ada BBNI. Oke? Selanjutnya di negara China, yang di market cap 10 terbesarnya juga ada bank. China. Ada China Construction Bank. Lalu ada lagi agriculture bank. Oke? Lalu ada lagi bank ICBC. Ini juga bank dari China. Lalu negara tetangga kita, Malaysia. Ada Maybank. Oke? Ada Public Bank. Lalu ada CIMB Bank. Oke? Seperti yang kita lihat. Ini lalu ada lagi satu negara Singapura. Ada dari DBS Group. DBS Group ini juga ada bank. Lalu ada Overseas Chinese Bank, punya Overseas Chinese Bank punya Singapura. Lalu ada lagi United Overseas Bank. Oke, seperti yang kita lihat, rata-rata dengan ranking 10 market cap terbesar dari masing-masing negara ini, itu rata-rata itu bank. Itulah alasan kenapa kita harus beli bank BBCA. Karena bank itu menggambarkan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia sekarang. Dan bank-bank ini juga, bank-bank setiap negara ini juga menggambarkan ekonomi di setiap negaranya. Karena bank itu sangat penting, karena itu semua transaksi lewat bank besar. Seperti yang kalian pengen cicil rumah, pengen beli rumah, beli mobil, bahkan transaksi online. Bahkan kan di China. Di China kan sekarang kebanyakan kan pakai bank buat transfer. Dan transaksi di China kan seperti yang kita tahu kan mereka udah pakai barcode mereka sendiri. Punya Alipay, punyanya Alibaba. Kan tetap kehubung ke bank juga. Dan seperti yang kita tahu kan di China sudah nggak pakai
uang kertas lagi. Mereka sudah meninggalkan uang kertas. Kalau kalian pergi ke China, kalau pas kalian ke pasarnya, bahkan itu nenek-nenek yang jualan itu pas kalian bayar itu, kalau kalian pakai uang kertas, kalian bakalan diketawain sama nenek-nenek yang jualan di sana. Karena di sana sistemnya udah pakai scan semua, udah pakai barcode buat scan, seperti kita scan QRIS di Indonesia, oke? Jadi transaksi di sana itu rata-rata sudah pakai transfer, scan barcode, oke? Dan mereka kan seperti yang kita tahu di Indonesia kan QRIS. Kita QRIS kan kalau kalian pakai BCA kan bisa juga pakai QRIS. Kalian bisa transaksi pakai scan QRIS. Tetap aja kan kalian pakai lewat bank. Tetap kalian transaksinya itu lewat bank. Misal kalian mau belanja online. Kalian belanja online juga bayar check out transaksi kalian juga lewat bank. Sekarang saham BCA lagi turun karena kondisi ekonomi yang ada di dunia dan kondisi ekonomi yang ada di negara Indonesia. Emang sekarang ini waktunya emang lagi kurang baik. Padahal kan laporan setiap kuartal kan masih terus bertumbuh. Justru ini adalah kesempatan buat kita buat beli. Ini ketika lagi turun, semua orang takut buat beli. Ketika harga saham sudah naik ke atas, kalian semua baru pengen beli. Sebenarnya itu waktu yang tepat buat kalian beli itu waktu sahamnya lagi turun, lagi downtrend. Itu waktu yang tepat buat kalian beli. Jangan tunggu harganya udah naik ke atas, udah all time high lagi kalian baru masukin. Itulah yang bikin kalian selalu bilang, beli saham itu nggak ada untungnya. Karena kalian itu salah waktu, salah musim kalau gua bilang. Misal gua contohin, sekarang lagi musim panas. Ini gua lagi di Taiwan. Misal sekarang lagi udah mau masuk musim panas. Musim panas kan kita pakainya kan baju yang biasa, kaos tipis, bukan kaos yang tebal, yang panas. Kalau kalian pakai baju yang tebal pas musim panas, kan kalian salah waktu. Udah tahu musim panas, tapi kalian tetap pakai baju tebal yang buat dipakai musim dingin. Oke? Misal nanti juga udah mulai masuk musim dingin. Ketika udah masuk musim dingin, itu waktunya kita pakai baju yang tebal. Bukan lagi pakai yang baju tipis seperti sekarang. Ya, sama. Kalian beli saham itu, belinya itu pas lagi turunnya. Ini saham biasanya dari all time high itu udah turun 46-47%. Kalau dia balik lagi ke all time high sebelumnya, itu kalian bisa dapat 90-an%, 95-96%. Kalau dihitung dari harga sekarang yang hari ini Rp6.050 per lembarnya. Kalau dia balik lagi ke 10.900, kalian itu udah untung 95%. Jangan beli pas harganya sudah naik ke atas, tapi belilah pas harganya turun-turunnya di bawah ini. Itulah alasannya kenapa gua tetap beli. Gua itu lihat harga saham BCA itu masa depannya. Karena nggak gampang, karena kalau nggak ada masalah ekonomi dunia atau makro-mikro, itu kita nggak gampang bisa dapetin harga diskon saham BCA seperti sekarang. Itu nggak gampang sekali. Justru sekarang adalah waktunya buat kalian beli. Jangan tunggu nanti udah harganya udah naik ke atas kalian baru beli. Kalian udah salah waktu. Karena kan seperti yang kita lihat di sini. Lihat, ini ranking 10 besar ini rata-rata ini semua bank semua. Bank. Dan bahkan ini semua itu di negara-negara ini dengan market cap terbesarnya rata-rata itu bank. Ada ICBC dari China, Maybank dari Malaysia. Kita ada Bank BBCA, ada Vietcombank dari Vietnam, ada lagi dari Singapura, Overseas Chinese Bank. Jadi ini sekarang ada waktu yang tepat buat kalian beli. Dan kalian selalu tanya, kapan sih waktu yang buat beli? Jawabannya itu sekarang. Bukan tunggu nanti lagi. Kalian jangan tunggu nanti udah naik ke atas baru beli. Justru sekarang waktu yang tepat buat beli. Oke, sekarang gua bakal langsung beli saja saham BBCA. Hari ini tanggal 21 bulan 5 2026. Harga per lembarnya hari ini 6.050 per lembar. Gua bakal beli lagi 2 lot.
Oke, gua langsung pencet aja 2 lot, buy, konfirmasi. Oke, seperti yang kalian lihat sudah berhasil. Jadi di akun terbuka ini sekarang sudah punya 25 lot dengan minus 13%. Nggak apa, sekarang kalian mungkin masih lihat minus 13%. Mungkin dalam waktu setahun, 2 tahun lagi, ini bakalan jadi hijau lagi. Ini bakalan jadi plus, ya. Jadi harga saham ini bakalan jadi naik. Di portofolio terbuka ini bakalan gua tetap upload, tetap kasih kalian lihat gimana perkembangannya akun ini. Ini juga nggak kerasa udah episode yang ke-7 gua borong saham BBCA. Sekarang minus 13%, nggak apa, tetap akan gua borong terus. Kalau dia turun lagi, itu justru kesempatan buat kita beli lagi. Itu lagi diskon. Seperti kalian pas pengen beli HP iPhone. Ketika HP iPhone diskon 50%, kalian nggak mau beli, kalian juga pasti pengen beli. Ketika harga iPhone itu diskon 50%. Sama konsepnya ini. Bank BCA ini udah diskon 50%. Ketika upside lagi balik ke all time high bisa dapat 100%. Ketika minus 50% itu bukan berarti dia harus naik lagi 50% baru bisa ke all time high, bukan. Ketika dia turun 50%, itu butuh kenaikan 100% buat bisa balik ke harga all time high sebelumnya. Jadi ini udah turun 50%, ini kesempatan yang bagus buat kalian beli. Ini di tahun 2026, bulan 5, tanggal 21. Kalau kalian suka video seperti ini, tulis komentar di bawah. Kalian bisa putar lagi video ini 2 tahun ke depan, balik lagi ke video ini. Kalian lihat, kalau kalian ikutin ini, kalian bisa balik lagi ke video ini 2 tahun depan dari sekarang. Kalian bakalan lihat gimana hasilnya. Dari hasil dari borong saham yang dicicil setiap minggu. Kalian bakal lihat hasilnya itu gimana. Kalau kalian ada ikutin ini series ini dan ikut cicil setiap minggunya, boleh tulis di kolom komentar. Karena gue jujur, konsisten itu emang susah. Nggak gampang. Kalau kalian suka video seperti ini, boleh di like. Dan kalian pengen gua bahas apa di YouTube ini, boleh juga tulis di kolom komentar. Apa yang pengen gua bahas, yang pengen gua share ke kalian. Oke, videonya sampai di sini. Sampai jumpa.